Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan bih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kemarin Jakarta dikepung banjir, Bekasi 65% banjir. Semua itu karena ulah manusia, bukan salah Anies. Karena Bekasi banjir, Anies bukan di sana. Ya, Pekalongan banjir masuk rumah sakit, Anies bukan wali kota Pekalongan. Ya, Sulawesi banjir, Anies bukan gubernur di sana. Betul? Kenapa? Yang salah kita semua, karena ulah manusia. Kemarin sudah ada konklusi, satu kesimpulan dari Al-Quran. Kenapa Allah menurunkan musibah? Satu, karena ulah manusia. Yang kedua, Allah ingin merasakan akibat perbuatan manusia. Yang ketiga, agar kembali ke jalan yang benar. Fase kedua, kemarin sudah kita bahas. Kenapa susah ke jalan yang benar? Satu, karena kuping dipergunakan untuk mendengar, bukan ayat Allah. Mata ada, bukan membaca firman Allah. Persis ini bukti tadi. Habis zuhur saya, ya, itu bukannya zikir sebelah itu, buka HP. Jumatan bikin laporan di depan saya, khotib Jumat. Mau kapan Allah berkahi negeri ini? Seandainya orang yang buka HP itu asal buka HP menghafal Quran, ada 10-20 juta per tahun kita banyak yang habis Quran. Tapi buka HP-nya bukan buka Quran. Buktinya apa? Senyum-senyum dia. Berarti share-share dari orang lain. Yang ketiga kata Allah, kenapa? Balhum adallu. Mereka lebih sesat daripada binatang. Kenapa lebih sesat? Punya otak tidak dipakai berpikir dalam kebaikan. Punya hati bukan merenungkan ayat Allah. Punya mata bukan membaca kebenaran. Punya kuping bukan mendengar itu. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Tema kita hari ini, mana jalan yang lurus? Karena amanat Al-Quran surat 30:41, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Yang mana sih jalan yang benar? Hadza siratal mustaqim. Ini jalan yang benar. Apa itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Buka Al-Quran. Al-Quran mic-nya berapa? Cuma satu ya. Al-Quran surat 4 ayat 175-176. Al-Quran surat 64 ayat 11 sampai 12. Al-Quran Al-Hadid 57 ayat 22 sampai 23. Al-Quran Al-Furqan surat 25 63 sampai 77. Al-Quran surat 17 ayat 19. Inilah jalan yang benar. Hadza siratal mustaqim. Ala lillahi dinul khalis. Hanya kepunyaan Allah agama yang bersih dari syirik. Yang pertama kita buka dulu surat 64 ayat 11 dan 12. At-Taghabun. Siapa mau baca? Ibu silakan, udah ketemu? At-Taghabun 64 ayat 11 dan 12. Udah ada yang ketemu? Siapa? Ya, langsung. Gak apa-apa, Bu Ayu suara kencang kak, wong gitu gilo. Ya. Coba lihat, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah yang menimpa manusia kecuali atas izin Allah. Musibahnya karena izin pelakunya manusia dan penyebab manusia. Tidak boleh Bu Ayu kita menisbatkan, menjatuhkan, menghupungkan. Kenapa Bu Ayu nggak tahajud? Sudah takdir, nggak boleh itu. Kenapa kamu berzina nak? Karena sudah takdir. Nggak boleh itu Bu. Betul takdir baik dan buruk dari Allah, tapi bukan berarti Allah penyebab. Allah berikan dua jalan kok. Hadza siratal mustaqim. Ini jalan yang lurus. Makanya diciptakan ada surga dan neraka. Karena ada otak untuk menimbang. Ada otak untuk berpikir, ada akal untuk menimbang, ada iman memutuskan.
Betul ya? Hati-hati menangkap ayat ini, Bu. Jangan sampai dinisbatkan, udahlah Pak, udah takdir saya miskin. Kok Ibu tahu Ibu sudah takdir miskin? Ibu sendiri belum pernah melihat di Laul Mahfuz. Udah jual gorengan dulu, nggak laku Pak Munjir. Jual ketupat Medan, nggak laku. Jual lontong Medan, nggak laku. Jual mobil, nggak laku. Sampai Bu meninggal, apa kata orang? Kasihan ya Ibu ini ya, sampai meninggal hidup susah, berarti takdir. Karena udah selesai dunianya. Baru bisa deh Bu, kasihan ya. Ibu ini ya meninggal sampai tua, sampai meninggal dia hidup susah. Karena ikhtiar sudah maksimal. Tapi kalau Ibu umur 58 tahun meninggal 78, Ibu santai. Kenapa Ibu nggak berusaha? Sudah takdir Pak miskin. Oh, nggak boleh. Itulah kenapa takdir dirahasiakan, supaya ada kehidupan. Ikhtiar supaya maksimal, doa supaya dipanjatkan, tawakal supaya dilakukan. Jadi tidak ada keluhan dalam hidup. Nanti kita temukan itu di surat 57 ayat 23. Kita teruskan dulu Bu Ayu sebentar ya, saya jelaskan dulu ayat. Jadi tidak Ibu alasan ketika melakukan penyimpangan pelanggaran hukum, Ibu menyalahkan Allah. Nggak boleh itu Bu. Ya. Yang kedua, seandainya takdir dibongkar, seseorang meninggal umur 17 tahun, tabrakan, kecelakaan, tawuran dengan SMA berbeda. Apa katanya waktu SMP? Mah, nggak usah sekolah lama. Toh juga umur 17 tahun meninggal kok tabrakan. Berbahaya jika takdir itu dibongkar. Jika saya udah takdir bahwa tahun 2024 Munzir Situmorang menjadi Menteri Pendidikan, nggak perlu saya capek-capek menembus banjir, mengejar target dari BSD jam 15 masih di BSD saya tadi Bu. Berpacu dengan kemacetan, bersaing dengan polisi lalu lintas, mengintip-intip polisi agar saya jangan ditangkap. Betul Bu. Karena saya nggak tahu takdir saya seperti apa besok, seperti apa tahun depan, seperti apa tahun 2024. Jadi tugas kita sekarang 3 Bunda. Ikhtiar maksimal, doa dipanjatkan, tawakal dilakukan. Habis ketiganya disebut takdir. Jadi Ibu nggak boleh ngomong gini, anak saya sudah takdir Pak nakal. Nggak bisa, karena ibunya masih hidup. Ayahnya bertanggung jawab. Anaknya harus ikhtiar maksimal. Makanya saya paling enak lihat orang hidup santai itu, karena kita diciptakan untuk kerja keras. Ibu tahu nggak, begitu sperma masuk ke tubuh wanita, hasil penelitian itu bergerak sampai menjadi janin, sampai nempel di dinding uterus, lahirlah saya. Itu bergerak sperma itu kalau diukur 1000 km Bu. Padahal 1 sendok sperma bisa menghasilkan jutaan bibit manusia, tapi yang diselamatkan oleh hanya 1, bergerak kencang. Kalau Ibu lihat di lab itu, pembesaran sperma itu, bibit manusia itu jutaan loh Bu. Tapi yang jadi 1 orang, paling kembar 4, kembar 2. Masya Allah, subhanallah. Terus Bu Ayu, sama-sama si Sesa di situ duduk berdua ya terus. Iya Masya Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Coba lihat Bu, beriman dulu baru diturunkan petunjuk. Baca Quran dulu baru ketenangan jiwa. Ikhtiar dulu baru berusaha, baru mendapatkan hasil. Rajin sedekah dulu baru ditahan musibah. Rajin berzikir dulu baru diberikan ketenangan. Ini zikir tidak, baca Quran tidak, yang dilihat Instagram. Mau apa yang Bu dapatkan? Beriman dulu baru tambah petunjuk. Ilmiah ayat ini Bu. Orang sekarang beriman, apa makna iman? Percaya. Tapi banyak orang mau beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, tapi tidak beramal soleh. Dia tidak dapat apa-apa. Ada orang beriman tapi beramal salah, dia dapat dosa. Bu Ayu terus. Terus? Niscaya dia akan memberi petunjuk pada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala. Coba kepada siapa petunjuk? Kepada siapa yang dikehendaki. Mana dalilnya? Surat 6 ayat 88. Ibu langsung cari 688. Allah hanya memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, bukan kepada siapa yang Ibu kehendaki. Itulah petunjuk Allah, yang dengannya dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Stop. Hamba-hamba. Iya. Makanya jangan kaget, Firaun bertobat ditolak. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun, ditolak karena dia bertobat itu ruh sudah di tenggorokan. Sudah kelelep mengejar Musa, kebiadabannya mempermalukan kebenaran, memfitnah Nabi Musa, baru dia bertobat.
Makanya ibu jangan tua dulu baru berhijab, beruban baru tutup kepala, kena corona baru menutup tubuh. Ini ketika coronavirus datang dia menutup tubuhnya, tapi diancam dengan neraka, belum tentu dia berhijab. Lebih takut kepada corona daripada Allah. Padahal orang kena corona belum tentu meninggal, 60% bisa selamat. Padahal Al-Quran sudah diumumkan, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Kenapa pengumuman Allah diabaikan, pengumuman virus corona ditakuti? Padahal kalau kita mau jujur Bu, di Amerika itu kena flu per tahun meninggal 64.000 orang. Di Amerika meninggal per hari di kolam renang 50 orang. Jadi setahun di Amerika karena meninggal di kolam renang itu 18.600 Bu. Karena tidak diberitakan, tidak menakutkan. Kalau diberitakan, ibu pasti melarang anak ibu kolam renang. Kalau saya ceritakan betapa dahsyatnya lalu lintas pesawat udara di udara Indonesia, di angkasa, ibu tidak akan berani naik pesawat. Lengah 1 menit saja pilot itu sudah tabrakan Bu. Seperti di Amerika kemarin, tabrakan pesawat, habis. Jadi persoalannya hari ini bukan pada banyaknya korban, bukan pada peristiwanya, tapi siapa mengemas berita. Karena dikemas berita corona yang menakutkan, orang lebih takut pada beritanya daripada virusnya. Kalau bicara korban, flu di Amerika 64.000. Korban kecelakaan kita per tahun di Indonesia meninggal puluhan ribu loh. Tapi karena tidak diberitakan, tidak dikemas dengan bahasa yang menakutkan, orang cuek. Coba lihat Bu, merokok bisa membunuhmu, gambar tengkorak. Apa dia bilang? Itu kan tengkorak dia, bukan tengkorak gue katanya. Selesai. Bisa merusak janin, menyebabkan jantung, impotensi. Gue enggak kok, enggak impoten katanya. Ngeyel. Memang tradisi manusia. Khalaqal insana min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Manusia diciptakan dari sperma kata Allah, tiba-tiba menjadi pembantah yang nyata. Akibat apa dulu kemarin Bu? Iblis bersumpah, sungguh demi kemuliaanmu aku akan menyesatkan mereka semua. Contoh siang ini, udah tahu pengumuman kita ada kajian, ustadznya ustadz radikal lagi, menjeris semua orang. Tapi bisa jadi iblis bergerak, janganlah Bu, ini kan mau hujan, jangan Bu enakan tidur, jangan Bu enakan ngopi, jangan Bu sekali-sekali absen boleh kok. Tapi kalau pesta pernikahan di gedung atau bintang 5, itu mau hujan, mau banjir, mau petir, berangkat kok. Jam 7 pesta malam sampai jam 9, jam 5 sudah penuh hotel kok. Orang naik sepeda 2 jam siap kok. Main tenis depan masjid 2 jam hari Ahad bisa kok. Begitu ngaji gak ke masjid. Kenapa? Iblis bersumpah, pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Ibu dengungkan iblis itu sumpahnya. Ibu lawan. Hari ini ibu berhasil memporak-porandakan rencana iblis. Ibu mau duduk dan datang ke sini. Berarti ibu berhasil hari ini. Pemenang, memenangkan pertandingan. Melawan siapa? Godaan iblis dan syaitan. Memang jam gini enak tidur. Apalagi kalau punya istri muda, Masya Allah. Betul. Masalahnya hari ini, ibu mampu nggak memenangkan pertempuran dengan iblis. Begitu Bu mulai cari mukena, begitu Bu mulai cari hijab mau berangkat, udah nggak usah lah Bu berangkat. Ini kan musim hujan, potensi banjir, nanti macet, toh juga nggak apa-apa kok sekali-sekali. Tapi kalau ke pesta, orang jarang kok. Nggak enak Bu, kenapa? Yang pesta itu teman saya waktu SMA dulu di Palembang. Kan itu kan iblis itu halus sekali Bu masuknya. Udah Bu nggak usah lah berhijab syar'i, yang penting nutup aurat, nggak apa-apa kok. Kayak emak-emak jelek, bentuk tubuh itu kan ibu kan bagus kok ditutup rapi, jangan ulah atau cicing wae ka dia ulah ka ditu. Iblis itu berhasil hari ini kan mempengaruhi mereka hari ini. Ibu pemenang hari ini loh, berhasil memenangkan pertarungan antara kebenaran dengan setan. Takbir. Berarti ibu dibela Allah hari ini. Masya Allah. Saya juga tadi jam 11 lewat 15 masih di BSD loh. Kemacetan Masya Allah. Polisi mengintai di jalur bahu jalan. Belum lagi pengendara motor tidak disiplin. Potensi mendung menakutkan. Banjir mengkhawatirkan. Mana mobil saya bagus. Nah, iya Alhamdulillah. Betul ya ibu, jangan bilang sombong. Syukur itu. Sama dengan ibu kalau masuk orang ke rumah ibu disunahkan ucap selamat datang Bu ya di istana saya. Bukan bilang sombong, inilah istanaku dari Allah. Walaupun rumah kita 7 kali 3 meter. Selamat datang Bu di istana saya.
Jangan lu bilang gue sombong, enggak. Rasulullah apa katanya? Bayyiti jannati, rumahku adalah surgaku. Padahal Rasulullah itu kamarnya kecil, ruangannya sempit, tidak punya TV. Dulu zaman Rasulullah nggak ada TV loh, nggak ada rice cooker, dispenser, nggak ada bu. Tapi apa kata Rasulullah? Bayyiti jannati, rumahku adalah surgaku. Masya Allah. Jadi kalau ibu masuk tamu, silakan Pak masuk ke istana saya, ini surga saya. Sombong lu? Iya, memang ini rezeki dari Allah. Jangan lihat dari mana rezeki itu, tapi dari Allah yang maha kaya dan maha pemurah. Syukuri itu bu. Walaupun rumah kita mungkin cuma 1000 meter persegi, syukuri. Besar ya 1000 meter. Memang kelurahan. Terus bu Ayu, kembali ke surat 4 ayat 11 belum selesai. Belum. 4 ayat 11 dan 12. Terus apa kata Allah? Salah itu bu, 64 ayat 11 salah itu. Itu ayat 12 ya kan? Iya kan? Iya betul? Salah itu. Coba ibu, pasti salah itu. At-Taghabun bukan itu isinya. Iya, 64 ayat 11 ulang ibu, ayat 11 12. Iya. Iya. Berarti jangan cari kesalahan Allah. Allah tidak pernah salah. Ya, terus. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Beriman dulu baru petunjuk. Kepada siapa? Kepada hatinya, bukan kepada otaknya. Karena iman hubungan dengan hati, otak berhubungan dengan ilmu. Makanya banyak orang berilmu tapi sombong. Yang diperbaiki nih, contoh ibu, aduh sakit hati bu, nggak pernah ibu ngomong, aduh sakit hati, goblok itu. Hati itu di sini bukan di sini. Ya bu ya. Makanya ada qalbun salim, hati yang selamat. Kenapa selamat? Karena diselamatkan Allah. Asbabnya kita sungguh-sungguh mencari firman, mempelajari firman, mengamalkan firman, mengajarkan firman. Itu hanya asbab bu. Ada yang sungguh-sungguh belajar masih bebal juga. Ya terus? Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Betul, terus? Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Bu, perintahnya satu. Qul ati'ullah wa ati'ur rasul. Terus? Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Bukan merubah, bukan membuat ibu beriman. No. Bu Ayu hanya bisa membimbing ponakan sebelah. Kalau dia melawan Bu Ayu, itu urusan dia dengan Allah nanti. Ya anaknya siapa namanya itu yang belakang itu? Siapa itu? Zarah ya. Tugas Zarah sekarang patuhi itu tante, bunda. Sepanjang Bu Ayu mengajarkan yang kebaikan, kebenaran Bu Zarah, patuhi nak. Karena itu pengganti ibu, pengganti ayah sekarang. Jangan dilawan, karena pengganti ayah. Sama dengan saya Ustaz, tugas saya menyampaikan kebenaran. Rasul juga begitu diperintahkan. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Hai Rasul, sampaikan apa yang kau dapatkan dari Tuhanmu. Bukan merubah umat menjadi soleh, bukan merubah Aisyah menjadi beriman, bukan merubah Fatimah untuk masuk surga. Enggak bisa, Bu. Yang berikan hidayah itu aku, kata Allah. Terus? Iya. 57, 22 sampai 23. Betul. Muncul pertanyaan orang, Bu Ayu, Pak Mujir, kalau begitu sudah takdir, ngapa harus berusaha? Saya bilang, takdir bisa berubah dengan dosa, dengan doa. Kedua, musibah bisa ditahan dengan sedekah. Jadi kalau di rumah ibu suami selingkuh, anak kena narkoba, mertua intervensi, ipar bikin masalah, coba dua benahi, perbanyak istighfar, kedua banyak sedekah. Karena musibah dan azab bisa ditahan dengan doa, dengan sedekah dan istighfar. Kalau ibu dapat masalah terus, ada masalah, something wrong for you, you know? Can you speak English? No smoking. Saya ulangi ya bunda, kalau ibu dapat masalah di rumah, musibah diturunkan, tidak ada jalan keluar. Baca Quran tapi tidak ada ketenangan jiwa. Rajin sedekah tapi musibah tidak ditahan. Dua kemungkinan. Ibu sedang diuji Allah.
Kedua, Allah ingin meningkatkan kualitas iman ibu. Potensi terburuk ketiga, ibu beribadah tidak ikhlas. Jadi Allah tidak pelihara ibadah itu. Bisa jadi memang karena Allah kadang bikin kita ke titik nol baru diangkat. Siapa contohnya? Nabi Ibrahim sudah lempar ke api baru diselamatkan. Nabi Musa sudah ngos-ngosan dikejar 13.000 pasukan Fir'aun baru diselamatkan. Rasulullah hampir kalah di perang Khandaq 1.000 lawan 10.000 baru diselamatkan. Saya berapa kali disantet hampir mati, sudah ke titik nol baru diberikan kesehatan. Bisa jadi ibu dinolkan Allah dulu baru bergerak 1 sampai 11. Begitu 10 ibu meninggal, posisi husnul khotimah. Tugas kita hari ini cari cara, coba bikin agar Allah simpati kepada kita. Cari ibadah yang jarang dilakukan orang. Pak, saya rajin baca Quran. Oh, nggak istimewa kok, orang lain sering baca Quran. Pak, saya rajin berzikir, orang lain juga rajin berzikir habis subuh kok. Terus apa ibadah yang membuat Allah kagum sama ibu? Bersedekah kepada orang yang memfitnah ibu, menolong orang yang sering menyakiti ibu, itu istimewa itu. Bersedekah kepada orang yang sering memfitnah ibu, menolong orang yang sering menyakiti ibu, itu istimewa itu. Bikin Allah simpati sama kita, bikin Allah kagum sama kita. Subhanallah. Bisa? Jangan bilang berat. Insya Allah Bu Ayu belum jalan sudah mundur. Nasi padang aja bisa dimakan, masa itu? Itu perbuatan yang Allah simpati loh sama seseorang. Kedua, tidak mengeluh ketika diturunkan seberat apapun. Ayah meninggal, ibu meninggal, ipar intervensi, mertua membuli, di pengajian kita dilecehkan orang, tapi dia tegar. Dihujat, dilecehkan, dibuli, tapi dia tegar. Allah simpati itu. Nanti kita temukan itu Bu, ketemu nanti di ayat 23. Pelan-pelan aja Bu Ayu, ketemu nanti di sana itu. Jalan yang benar itu yang disenangi Allah itu. Bisa kira-kira Bu? Dibutuhkan apa untuk alat itu Bu supaya bisa? Satu, dibutuhkan ilmu. Kedua, dibutuhkan iman. Ada orang beriman gak punya ilmu, salah mikir dia. Ada punya ilmu tapi tidak beriman, menjadi munafik dia. Dibutuhkan dua variabel untuk sampai di sana. Pertama ilmu, kedua iman. Karena ilmu variabel utama untuk mendekati Allah, iman variabel terpenting agar menguji kita. Sebab orang banyak ilmu tinggi kalau nggak beriman gampang putus asa. Orang beriman tidak punya ilmu berpeluang salah. Betul ibadahnya rajin Bu, tapi salah. Sholatnya ke masjid tapi takbir keliru. Dia berhijab tapi diikat di leher kayak orang mau bunuh diri. Benar Bu. Jadi antara iman dan ilmu itu variabel utama dalam mendekati kebenaran. Subhanallah. Terus Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka-cita terhadap apa yang ibu terlihat. oh, apa artinya Bu? Jangan sedih berlebihan ketika dapat musibah. Jangan mundur ketika diuji. Jangan lari ketika diturunkan tantangan. Karena di balik tantangan ada peluang. Di balik air mata ada kesenangan. Di balik derita ada sorga. Kan sering saya katakan, siapa orang beriman itu? Kaya raya tidak hura-hura, miskin tidak putus asa, berhasil tidak bangga, gagal tidak kecewa. Sebenarnya saya mengambil inspirasi dari ayat itu Bu. Supaya kamu jangan sedih berlebihan ketika kuturunkan ujian, supaya jangan gembira berlebihan ketika kuturunkan nikmat. Jangan pamer ketika kaya, jangan minder ketika miskin. Waktu suami dinas gaji 30 juta, tiap hari pamer belanja, beli cumi, beli sop, beli ini. Begitu suami pensiun, minta kantong plastik hitam karena tiap hari beli sayur asem. Waktu dinas hijabnya si sesa. Sudah suami pensiun, hilang si sesa, tinggal sanya. Subhanallah. Itu Bu peringatan buat kita dan buat saya. Intinya kepada kalimat saya yang dulu Bu. Beli sesuatu karena fungsi bukan karena gengsi. Kenapa beli si sesa lebih nyaman? Gak ada masalah. Ibu beli hijab lebih mahal. Tujuannya apa? Supaya pengajian kalau di ruangan tidak AC Pak Munjir saya nyaman, gak gelisah. Masya Allah, boleh. Kenapa Pak Munjir beli Alphard? Ibu saya di rumah Bu, umur 98. Saya pingin kalau saya libur bawa ibu saya jalan-jalan naik kendaraan yang nyaman. Boleh, boleh. Karena fungsinya apa? Untuk memuliakan ibuku.
7 tahun pertama ibuku waktu aku lahir nggak sempat tahajud karena aku sakit-sakitan dulu. 15 tahun kemudian aku kuliah, ibuku nggak sempat beli lebaran, nggak ada uang, asal munjir sarjana. Aku pingin membalas sedikit dari kebaikan ibuku yang ku mampu. Aku beli Alphard 1,2 miliar, boleh. Aku ingin memuliakan ibuku. Dulu aku dimanjakan ketika kecil. Boleh Bu Ayu. Aku ingin balas jasa walaupun cuma sedikit dari kebaikan ibuku. Apakah itu berlebihan? Tidak. Karena kita membuka kebaikan orang tuaku kepada saudaraku. Boleh Bu. Kembali ke niat. Ya Bunda ya. Jadi tidak semua barang mahal itu diharamkan. Kembali ke niat kita membeli. Ibu beli hijab, subhanallah, berapa Bu? 1,6. Kenapa Bu? Saya kan agak gemuk Bu, gampang keringat. Kalau hijabnya murah itu panas, tidak nyaman saya dengar pengajian. Masya Allah, barakallahu fiqh ya Bu. Ibu niat beli hijab agar nyaman mendengarkan Al-Quran. Ibu berpenampilan menari agar ibu tidak dilecehkan orang, agar ibu tidak dicemooh orang, menjagakan dosa orang. Boleh niat bagus, nggak apa-apa Bu. Karena kita disuruh wasiton, pertengahan, dilarang kikir berlebihan, dilarang boros berlebihan. Asal manfaatnya maksimal boleh. Daripada ibu punya pansa tapi nggak pernah dipakai, mendingan naik Alphard tiap hari dipakai. Iya Bu, punya orang kan pansa tapi nggak pernah bawa pengajian. Kita beli Pajero Sport tapi dibawa pengajian, itu lebih berkah Ibu. Jadi bukan pada mahalnya kepemilikan, tapi maksimalisasi fungsi dari apa yang kita miliki. Itu teori mubazir. Hati-hati Bu ya, jangan kedengaran suara, oh dia ada ini, nggak apa-apa kok. Mungkin ingin memuliakan ibunya. Kamar ibunya bikin kamar mandi yang bagus, bel langsung punya connect ke kamar dia. Sofa di kamar ibunya lembut supaya ibunya pingin tiduran kalau bosan di tempat tidur. Masya Allah, bagus ya Ustadz. Iya, kenapa? Saya ingin memuliakan ibu saya Pak Munjir. Masya Allah, barakallah fiqh ya Ustadz, antum luar biasa. Ini enggak tidurnya di atas karung, stres ibunya ya Bunda ya. Terus Jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepada tuh, benar kan Bu? Supaya kamu jangan terlalu gembira ketika diberikan nikmat, tidak putus asa ketika diberikan ujian. Makanya doa ibu tolong saya klarifikasi ya Bu. Ibu jangan pernah berdoa, ya Allah jauhkan dari ujian. Kalau ibu jauh dari ujian, kapan lulusnya ujian aja kagak. Yang benar adalah sungguh-sungguh menghadapi ujian agar lulus menghadapi ujian. Doa ibu kalau sering diuji Allah, jangan ibu sekali-kali mengeluarkan satu kalimat yang saya tidak nyaman. Apa itu? Ya Rabb, jauhkan hamba dari ujian. Kalau ibu jauh dari ujian, kapan ibu lulus? Yang benar, luluskan hamba menghadapi ujian. Fatimah pernah ditegur Rasulullah. Suaminya kan waktu itu miskin, Ali bin Abi Thalib. Bayangkan Fatimah, putri kesayangan Rasulullah, dipergoki mengarit di padang pasir. Mungkin suhu 53-54 derajat. Seorang wanita Bu. Apa kata Fatimah kepada ayahnya? Ayah doakan aku ya ayah. Ada apa nak? Mudah-mudahan Allah mengurangi bebanku, terlalu berat ayah. Apa jawab Rasulullah? Nak, jangan minta beban yang dikurangi, tapi minta tubuh yang kuat agar bisa menahan beban. Subhanallah. Jadi kalau ibu diuji lewat suami, lewat anak, nggak apa-apa Bu, ibu menangis, ya Allah luluskan hamba menghadapi ujian ini, agar di balik ujian aku mendapat kemenangan ya Rabb. Kuatkan aku menghadapi ujian ini dan luluskan aku. Kalau ibu jauhkan dari ujian, ya habis, kapan ibu meningkat? Untuk menjadi S2, S3 itu harus butuh kerja keras, harus menguasai bahasa asing, harus ada tatap muka dengan profesor, walaupun profesornya galak, hadapi. Walaupun botaknya lebar, hadapi. Tapi begitu kita dokter dari Amerika pulang ke Indonesia nggak melamar, orang yang mengejar kita. Kamu jadi mohon maaf, bisa konsultan di perusahaan saya, gaji bapak 100 juta. Karena udah punya ilmu. Tapi untuk sampai menjadi dokter kita dipakai, itu butuh adaptasi budaya, adaptasi bahasa, dibentak sama profesor, literatur 3 meja. Konsekuensinya pulang ke Indonesia kita nggak perlu melamar Bu. Mengajar di kampus kemana-mana diterima. Seminar kita $2.000 per jam. Tapi dokter Bu, bukan S3 ibu, SD, SMP, SMA. Iya Bu. Jadi semua ada konsekuensinya.
Semakin tinggi orang berjuang untuk mendapatkan hasil, semakin besar hasil didapatkan dari perjuangan. Itu teori itu korelasinya cukup bagus. Sama dengan ibu. Kenapa cenderung orang Asia sangat mencintai anaknya melebihi orang-orang Barat? Karena ibu mengandung, melahirkan, menyusui. Mereka beda. Mengandung mereka bayu tabung, melahirkan mereka sesar, menyusui susu sapi. SMP kalau dia masuk, anybody home katanya. I'm sorry katanya, mohon maaf saya lagi making love. Nggak ada masalah di Amerika. Karena di sana SMP boleh melakukan hubungan seks walaupun tidak nikah asal pakai. Karena isu yang diangkat kesehatan bukan kebenaran. Kita kebenaran dan sehat. Karena kita benar makanya sehat. Mereka sehat walaupun tidak benar. Makanya muncul corona. Teori kita salah. Teori kita benar, Bu. Kita berangkat dari kebenaran. Makanya kita sehat. Mereka kesehatan. Makanya tidak benar. Ibu paham nggak? Terlalu tinggi bahasa saya. Ibu paham nggak ini? Ini bahasa depan S3 ini sebenarnya. Ibu paham nggak bahasa saya ini? Kalau ibu nggak paham pulang aja dulu lah. Ngapain di sini nggak paham? Paham kira-kira nggak ini? Standar kebenaran Islam maksimal. Contoh, Islam tidak hanya mengenal kebersihan, tapi kesucian. Karena orang suci pasti bersih, orang bersih belum tentu suci. Standar masuk surga mengikuti kebenaran. Karena orang baik belum tentu benar, orang benar pasti baik. Standar ini Islam yang punya itu, Bu. Makanya kita berwudu dulu baru sholat. Agama lain tidak ada dikenal wudu, tidak kenal bersuci. Kita butuh air bersih dan suci. Orang cukup bersih belum tentu suci. Makanya tidak ada penyakit dari negara-negara Islam. Ebola, AIDS, MERS, dan Corona. Semua dari negara non-Muslim. Harusnya secara teori medis dan uji klinis, ISPA itu dari Timur Tengah. Karena badai angin, badai pasir, badai debu tinggi di sana. Secara teori medis harusnya dari Saudi Arabia, dari Tunisia, dari Oman, dari Qatar. Nyatanya tidak. Saudi Arabia, saya tanya suhu tertinggi 53 derajat, suhu terendah itu 0 karena kemarin salju. Harusnya teori akan terjadi kematian tinggi karena antara suhu panas dengan dingin terlalu jauh. Tapi nyatanya tidak, orang Saudi tidak meninggal ketika musim dingin dan mereka tidak mati kepanasan ketika suhu 53 derajat. Kenapa? Mereka tubuh bersih, jaga, beribadah, berzikir. 70% penyakit karena psikis, kejiwaan. Kapan ibu stres? Ibu berzikir. Kapan ibu pusing? Baca Quran 2 juz sehari. Kapan ibu terprovokasi mengejar dunia? Ibu banyak menyembah Allah. Kita dijaga dan dipelihara karena kita memelihara agama Allah, insya Allah. Itu aja pegang, Bu, prinsip. Ayat ini sangat luar biasa berkesan buat saya. Tidak sedih berlebihan ketika diturunkan musibah, tidak gembira berlebihan ketika diberikan nikmat, tidak hura-hura ketika kaya, tidak minder ketika miskin, tidak gampang marah ketika dilecehkan, tidak gampang bangga ketika dipuji. Itu orang beriman. Karena orang beriman itu tidak cari pengakuan manusia, dia mencari ridho. Orang mencari ridho, benang merah antara pujian dan cacian sudah sangat tipis dalam pandangan dia. Bu, dengar Bu saya ya. Ketika orang sudah mencari ridho, benang merah antara caci maki dengan pujian itu sudah tidak kelihatan. Karena dia bukan mencari itu, dia mencari ridho. Namanya ridho bisa diturunkan kaya, bisa dimiskinkan. Bisa dilecehkan, bisa dihinakan, bisa berhasil, bisa bangga, bisa gagal. Ketika posisi ibu sudah ridho terhadap takdir, ibu tidak akan pernah terganggu dengan ucapan orang. Karena ibu bukan cari perhatian, ibu cari ridho. Kenapa ibu terusik dengan omongan orang? Karena ibu masih pingin harga diri di depan manusia, bukan kemuliaan dari Allah. Ketika ibu sudah cari kemuliaan dari Allah, ibu gak pernah tidak gampang tersinggung. Ibu tidak gampang terpancing dibully. Ibu tidak gampang bangga dipuji. Karena aku cari ridho. Tanamkan itu. Oh iya, benar juga. Ya benar, memang nggak pakai juga. Kenapa ibu gampang terpancing? Karena ibu cari pengakuan. Kenapa nggak gampang ibu marah? Karena ibu masih bicara harga diri, bukan kemuliaan. Kalau ibu sudah bicara kemuliaan, ya sudah persetan omongan mereka. Ibu capek mikirin mereka. Orang yang ibu pikirin sudah pulas tidurnya. Ibu nggak bisa tidur gara-gara dia. Orang yang ibu pikirin sudah pulas. Akhirnya ibu sakit meninggal. Yang enak suami kawin lagi. Masya Allah, kasihan deh loh. Betul ya? Terus Bu Ayu, lompat sekarang. Terus sekarang mana sih jalan yang lurus itu? Surat kita lihat dulu surat 4 ayat 175.
475, nggak ada muncul di situ ya? Belum. 475 baru kita giring ke surat 25, 63 sampai 77. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang kepada agamanya. Stop Bu Ayu. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah, ini mau butuh penjelasan utuh. Orang yang beriman, Bu, tolong ya serius. Beriman kepada siapa beriman, Bu? Kepada Allah. Kenapa harus kepada Allah beriman? Jawabnya, karena perintah. Kenapa harus beriman kepada Allah? Karena diberikan ketenangan jiwa. Kenapa harus beriman kepada Allah? Karena diberikan kemuliaan. Kenapa harus beriman kepada Allah? Karena diberikan ketenangan. Kenapa beriman kepada Allah? Karena akan dimudahkan. Kenapa harus beriman kepada Allah? Karena akan dimasukkan ke sorga. Mana dalilnya? Surat 65 ayat 2 dan 3. 1 dan 2. Ini jawabnya. Enak, Bu. Ya, langsung Bu Ayu surat 65 ayat mulai dari 1 sampai 3. Di sana ketahuan nanti. Tolong Umi yang baca coba cepat. 65 surat 2 dan 3. Ibu? Iya, iya. Hai Nabi, apabila kamu menceraikan Di bawahnya, 2 baris dari bawahnya biasa baca Mi. Barang siapa? Apa kata Allah di sana? barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Oh, ada jalan keluar, Bu. Kalau ibu dapat masalah, sakit tidak sembuh-sembuh. Ayub betul diturunkan lepra, yang sehat cuma 2, mulut dan lidahnya. Tapi endingnya apa? Dia diberikan kesehatan. Ternyata dikembalikan. Anak mencintai dia, istri kembali menyayangi dia. Jadi Allah titik nolkan dulu manusia, baru diangkat 1, 2. Ibarat ibu kalau kosong tangki, begitu ngisi minyak BBM, itu begitu diisi langsung naik itu, Bu. Langsung ke F full. Tapi naiknya pelan. Setelah diisi dulu, pribadi dulu dong, baru naik kan. Ya Bunda ya. Diberikan jalan keluar. Terus Bu, jangan lihat saya, lihat Quran. Yang ketiga ya, Ya terus iya, baru 2 itu, baru 1, 2. dan memberinya rezeki dari arah yang tiada di. Yang kedua Bu, diberikan rezeki, tapi ini butuh klarifikasi. Pengertian rezeki, ibu jangan naksir hanya uang. Uang mungkin terbatas, tapi rezeki luar biasa. Apa Bu? Punya suami soleh, punya anak berhasil, kesehatan tidak terganggu, teman akrab setia, orang tidak mengkhianati, tetangga siap menolong. Itu rezeki yang luar biasa. Ada orang kaya raya Bu, tapi sakit-sakitan. Mertuanya stroke, ibunya jatuh kamar mandi, suaminya selingkuh, anaknya kena ganja. Senang gak Ibu? Makanya doa kita apa Bu yang disuruh? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini mulia sekali doa ini Bu. Apa isinya Bu? Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahi kepada kami 1 pasangan dan keturunan yang menyenangkan hati. Qurrata a'yun, menyenangkan hati, bukan menyenangkan otak. Ibu boleh bangga punya anak sukses, tapi nggak sholat, menyenangkan hati nggak? Ibu boleh bangga suami kaya raya jadi pejabat, tapi kena OTT, menyenangkan hati nggak? Ibu bangga punya mertua direktur, tapi maaf tidak ke masjid, menyenangkan nggak? Bahasa sini ilmiah Bu, bukan diberikan pasangan yang kaya, bukan diberikan anak yang berhasil, tapi menyenangkan hati. Anak ibu memang tidak kaya raya, tapi santun, sopan, soleh. Ibu telepon, nak ke rumah dulu ya nak, mama lagi sakit, badan mama meriang. Masya Allah, ma, syafakallah ya ma, syafakallah. Saya ada rapat dengan pimpinan di kantor, mohon maaf ya ma, hari ini saya belum bisa ke rumah, besok mungkin pagi-pagi sebelum ke kantor. Menyenangkan gak itu? Menyenangkan gak Ibu? Kira-kira menyenangkan gak Ibu? Nyenang, karena apa? Kelembutan hatinya. Qurrata a'yun, menyenangkan hati. Itu yang dimaksud orang beriman itu Bu. Cuma sayangnya kita menafsir rezeki uang, fasilitas, mobil mewah. Betul, itu bahagian dari rezeki, tapi bukan jaminan membuat orang bahagia. Semangat Bunda. Kawan saya kaya raya Bu, stres. Rumahnya besar, stres. Bapak lihat ya, suami saya hebat, rumahnya besar, mobil banyak, kolam renang ada. Saya nggak nyaman Pak di rumah besar itu. Ini kisah nyata jamaah saya. Dikejar saya ke mobil. Bapak lihat ya, suami saya hebat, anak berhasil, rumah besar, kolam renang ada.
Demi Allah Pak Ustadz, saya nggak bahagia Pak di rumah itu. Di situ saya dapat pelajaran dari dia. Setelah saya baca ayat ini, oh ternyata orang beriman itu bukan pada berapa yang dia miliki, tapi berapa banyak yang dia syukuri. Itu orang beriman. Bukan berapa banyak yang dia minta, tapi berapa banyak yang dia syukuri. Itu orang bertakwa. Hari ini berhentilah ibu, banyak minta rezeki. Yang ibu minta apa? Keberkahan. Biar kaya raya, yang penting berkah. Daripada miskin susah. Udah miskin, jelek, pesek, pendek, mau ngapain ibu? Terus Bu Ayu satu lagi, apa kata Allah? Terus. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan menentukan keperluannya. Cukup Bu, jadi nggak perlu lebih, cukup. Mau berangkat haji ada uang, Masya Allah. Mau ke pengajian, mobil standby. Mau anak kuliah, ada rezeki. Ada tamu, ada tempat, ada uang untuk menjamu. Hebat Bu. Jadi Allah mengatakan ku lebihkan rezeki. Enggak, cukup. Pas-pasan Bu. Pas keluar negeri ada uang. Iya, pas-pasan hidupnya. Masya Allah. Ibu pingin mana? Yang lebih atau pas? Karena kalau lebih belum tentu ibu mensyukuri. Tapi pas-pasan muncul haru. Karena haru datang syukur. Alhamdulillah ya Allah, pas anak hamba mau S2 ke Jerman, ada rezeki dari orang. Terus syukurnya lebih tinggi biasa yang pas daripada lebih. Kalau lebih merasa itu sudah biasa. Sama dengan ibu begini. Coba bedakan ibu ketika minum air hangat ketika berbuka puasa dengan ibu minum air hangat yang tidak berpuasa. Tinggi mana syukurnya? Berpuasa kan Bu? Begitu kita minum, Alhamdulillah ya Allah, 14 jam aku haus, hanya 3 detik terpenuhi. Jadi nilai nikmat itu semakin tinggi, syukurnya semakin besar. Tapi kalau sehari-hari kalau ibu tidak puasa, ibu meminum air itu kapan saja bisa, syukurnya berkurang. Karena kapan saja, anytime, you know, kapan saja ibu meminumnya. Ya, subhanallah. Terus Bu Ayu, kita pindah ke sini. Ulangi surat 4 ayat 175. Di sini saya mau konsen. Ulangi Bu, 4175. Barang siapa yang beriman, ya orang-orang beriman. Terus ulang Bu. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang kepada agamanya. Oh, satu Bu, satu-satu Bu. Syaratnya bukan hanya beriman Bunda, enggak. Harus berpegang teguh. Dalam ayat lain, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali Allah. Apa tali Allah itu Bu? Apa kira-kira? Ibu tahu tali Allah itu apa Bu? Al-Quran yang dibentangkan dari langit ke bumi. Jika kita berpegang kepada tali yang kuat ini, kita akan menjadi kuat. Karena yang membentangkan itu Allah, dan itu tali Allah. Kalau tali manusia bisa patah, bisa lapuk, bisa hilang, bisa banjir. Tapi ini tali ini gak mungkin. Karena yang menurunkan Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu, Allah yang maha kaya. Kalau bergantung kepada tali ini, kita bisa kaya, bisa tahu, bisa berkuasa atas izin Allah. Persoalannya, apa semua orang beriman mau berkembang teguh ke tali ini? Belum tentu. Gak semua Bu, gak semua. Subhanallah. Syaratnya Bu, pertama kata Allah, berpegang teguh kepada tali Allah. Konsekuensinya kalau berpegang teguh ada 3 di situ. 1, diapakan Allah kita. Niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat. 1, enak kan menjelaskan Quran begini detail. 1, dimasukkan ke dalam rahmatnya. Bukankah kita masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena ibadah? Berarti sudah aman Bu, rahmatnya. Kedua, apa kata Allah? Dan limpahan karunia-Nya. Apa itu karunia? Tahu Ibu karunia? Surga. Kenapa sudah dapat fasilitas surga? Karena sudah dirahmati. Yang ketiga, Dan menunjuki kepada jalan yang lurus. kita posisi tetap hadza siratim mustaqim, di jalan yang lurus. Apa artinya nih? Kita diberikan apa itu? Istiqomah. Summastaqamu. Konsisten di jalan kebenaran, diberikan jalan yang lurus. Banyak orang 3 bulan berhijab, bulan keempat hilang karena temannya setan. Ada nggak? Ada Bu. Suami Ibu coba cek, istiqomah nggak ke masjid bawa uang 150.000 sumbangan? Belum tentu. Bawa 100.000 terus mau Jumat, aduh kebesaran atuh Pak,
kebanyakan. Tapi kalau ke mall 500.000 terlalu kecil. Sabaraha tuh Pak ke mall 400, nggak cukup Pak tuh Pak. Ini mah kita makan sama teteh. Kita mau makan di apa? Restoran Mang Engking. Sekali duduk 300 kali 4 sabaraha? 1,2 tuh Pak. Ke masjid 50.000 kekecilan, ke mall 500.000 apa? Bukan, ke masjid 50.000 kebesaran, ke masjid 500, ke mall 500.000 kekecilan. Jujur, Ibu kasih sumbangan itu berapa? Ini tes hari ini kita. Berapa nyumbang itu? Hayo. 5.000 atau 50.000? Hari ini tes mental. Ayo kita cek nanti, habis dikumpulkan cek berapa dapat hari ini. Masya Allah. Saya sering belajar dari orang populer, dari orang berpangkat, dari pejabat negara. Ketika meninggal saya ingin melihat wajahnya. Masya Allah, waktu hidup kamu populer, terkenal hebat ya Allah. Begitu meninggal sudah tidak berdaya. Meninggal ditelanjangi orang, dibungkus kain kafan, dimasukkan ke kuburan, ditinggalkan istri walaupun secinta apapun, ditinggalkan anak walaupun sesayang apapun. Nggak mungkin kan anak mau tidur di atas kuburan ibu? Mungkin nggak suami ibu menunggu ibu 3 hari? Nggak bakalan. Belum kering kuburannya udah nikah lagi dia. Kalau perlu bawa kipas angin supaya cepat kering kuburan. Kenapa Pak bawa kipas angin? Supaya kuburan istri saya cepat kering gitu. Karena sering begitu. Aduh kasihan ya, ibu itu kuburan belum kering, suaminya nikah lagi. Rupanya takut diomongin orang, dia bawa kipas angin ke kuburan Bu. Udah kering karena kuburan baru nikah. Jadi nggak ada komentar orang karena kuburannya sudah kering. Betul ya? Masya Allah. 0 kan Bu Ayu 0. Ini nggak habis sholat lihat WA bukan lihat Quran. Mau ngapain? Jujur hari ini Bunda, jujur jangan marah ya. Berapa kali Bu sehari buka WA, berapa kali sehari buka Quran? Sarah, berapa kali nak sehari buka WA, berapa kali buka Quran? Berapa kali, berapa lama di depan Instagram, berapa lama depan Quran? Kena Bu, kejebak loh kita semua. Jadi mulai hari ini Bu, tolong evaluasi. Kalau tidak menguntungkan, tidak membawa keuntungan dunia akhirat, berhentilah buka-buka itu. Kalau nggak menguntungkan, gak usah buka Instagram orang mereka naik jet pribadi. Emang ibu diajak kan? Enggak. Ngapain harus lihat itu? Kepo. Oh, naik jet pribadi dengan suami, emas kawinnya 45 miliar. Emang ibu dibagi? Ibu capek ngomong. Iya nggak usah Bu, nggak usah diomongin gitu. Mendingan ibu diam, bicara yang benar diam. Ansitu la'allakum turhamun. Diamlah kamu, mudah-mudahan mendapat rahmat kata Allah. Itu Al-Quran Bu, surat 17 itu. Ansitu, diam, cicing. Subhanallah, betul ya Bu? Itulah kita dijebak iblis. Bangun pagi yang dibuka WA, mau tidur WA. Harusnya bangun pagi buka Quran, mau tidur baca Quran. Begitu ibu meninggal malam, tidur meninggal. Ibu insya Allah mati syahid. Karena mata terakhir yang dilihat Quran, mata pertama sebelum bekerja yang melihat Quran. Habis sholat subuh baca Quran, walaupun tidak banyak, 2 lembar, Masya Allah. Ya, saya bukan curhat, kira-kira begitu loh Quran. Betul ya Bu? Bu, siapa yang mau tidur jarang baca Quran, angkat tangan. Enak loh Bu, minimal 3 halaman. Habis itu ibu tidur berdoa, Masya Allah. Walaupun pendapatan suami cuma 60 juta, senang hidup itu, Masya Allah. Sepakat ya Bu? Ya sudah, nggak usah dibahas. Terus Bu Ayu, kesimpulannya. Ya, Bu, adapun orang yang beriman, syaratnya hanya satu, berpegang teguh. Ada nama orang teguh, tapi nggak berpegang dia. Ada dia berpegang, tapi nggak teguh, nggak istiqomah. Inilah jalan lurus itu Bu. Yang kedua, yang dimana dikatakan kembali ke jalan yang benar, ternyata diperkenalkan dalam Al-Quran ada jalan yang benar, kita insya Allah terpelihara. Surat 25 63 sampai 77, Masya Allah. Terus ya 25 Al-Furqan 63 sampai 77. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu. Stop. Hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu apa sifatnya Bu? 1. Ya, oke. Ya terus. Adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Oh ternyata syarat pertama hamba Allah yang disenangi itu, yang dicintai Allah, berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati.
Jadi kalau ada orang menyapa ibu dengan cara menyakiti, alah gak usah belagu lah bu, sok sholat belum tentu orang sholat masuk surga. Kau usah ditanggapi, ucapkan salam kata Allah. Alah belagu bu, bawa surga, alhamdulillah. Jangan ditanggapi bu, daripada lu bawa ketek, nggak usah. Terus ayat itu. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Masya Allah, kan sering di jalan, alah neng, assalamualaikum, salam ya sama Allah. Astagfirullah, ampuni dosanya ya Allah. Dia mungkin belum tahu, dosa besar loh bu. Alah nggak usah lah bu, sok-sok berhijab syar'i belum tentu masuk surga. Penting hatinya saya. Yang namanya hati bersih pasti berhijab bu. Kan sering pernyataan orang-orang sekuler, alah nggak usah lah pakai hijab, yang penting hatinya. Kalau hatinya benar pasti berhijab, karena orang yang benar mengikuti perintah. Masya Allah. Iya, terus Bu Ayu. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Oh, ada suaminya bangun tapi pipis. Kenapa bu? Untuk apa? Maqamam mahmudah. Dulu sholat malam itu wajib bu. Setelah Isra dan Mi'raj, turunlah sholat wajib fardu 5 kali sehari semalam, yang dulunya 50. Akhirnya qadarullah atas izin Allah, atas izin Allah biiznillah, menjadi 5 kali sehari semalam. Tapi pahalanya ibu tahu betapa sayangnya Allah kepada kita umat Rasulullah. Yang sholat 5 kali sehari semalam itu pahala sama dengan seandainya 50 kali sehari semalam. Sama loh bu pahalanya. Itulah hebatnya Allah itu. Sama dengan ibu begini, Bu Ayu tiap hari sedekah, tiba-tiba jalan-jalan ke Singapura 2 minggu. Selama Bu Ayu tidak sedekah 2 minggu di Singapura, itu pahalanya seolah-olah Bu Ayu sedekah. Karena apa? Istiqomah. Hebatnya pahala sedekah itu. Ibu tiba-tiba sakit di rumah sakit seminggu, ibu selama seminggu tidak sedekah, ibu setiap hari dihitung sedekah setiap hari, karena ibu terbiasa setiap hari sedekah. Sama dengan ibu, anak ibu terlambat hiyalas sholah, anak ibu mandi karena pulang kerja, tiba-tiba baru habis mandi udah komat. Jangan halangi ke masjid, berangkat aja nak. Walaupun bubar orang sholat jamaah di masjid, pahala kamu tetap 27 derajat. Itu hadis bu. Seandainya mereka sampai ke masjid kata Rasulullah dan mereka temui sudah bubar orang sholat jamaah, pahalanya sempurna 27 derajat. Sama dengan ibu pengajian hari ini, mungkin ibu terlambat karena banjir, karena ngurus suami, tiba-tiba ibu sampai cuma 5 menit sebelum penutupan, pahala ibu sama kok, cuma yang kurang ilmunya nggak dapat. Pahala sama, karena niat ibu sama-sama ngaji, tapi karena faktor X, begitu mau berangkat suami datang, ma minta tolong, ma belum makan, tolong siapkan makanan, dahulukan melayani suami. Pak, mohon maaf saya berangkat ngaji dulu ya Pak. Tiba-tiba sampai di sini pengajian saya tinggal 5 menit, pahalanya ibu sempurna diberikan. Masya Allah. Ya, terus Bu Ayu. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami. Sesungguhnya azab itu adalah kebinasaan yang kekal. Berarti orang beriman itu suka berdoa sungguh-sungguh, Bunda. Sangat naif kita orang beriman tidak suka berdoa. Tapi saya klarifikasi dulu Bu, doa tidak boleh berlebihan. Doa tidak bertele-tele, ketika doa tidak terlalu detail. Ya Allah berikan aku mobil nanti AC-nya sekian segala macam. Enggak perlu ya Allah berikan kepada hamba rezeki untuk berikan kendaraan. Allah nggak suka doa bertele-tele dan terlalu detail. Contoh doa bertele-tele, ya Allah ampuni dosa ayahku ya Allah. Jika dia tidak sempat diampuni, mohon ampuni lapangan kuburnya, nomor WA-nya, nomor HP-nya. Nggak perlu itu. Yang ketiga, doa tidak boleh berlebihan. Ya Allah takdirkan suami hamba menjadi presiden. Jadi doa tidak boleh bertele-tele, tidak boleh terlalu detail, tidak boleh berlebihan. Mengukur diri bu. Makanya kalau ibu sudah parah, kena kanker payudara stadium 4, di kemo 54 kali, maaf payudara membusuk, doa ibu bukan minta sembuh. Ya Allah berikanlah yang terbaik kepada hamba ya Allah. Aku ikhlas engkau panggil ya Allah. Jika sehat itu bagus bagi dunia akhiratku, limpahkan kesehatan kepadaku. Jika kematian itu lebih bagus di dunia akhiratku, aku ikhlas ya Allah engkau panggil. 3 menit ibu meninggal mati syahid. Pertama ridho, kedua pasrah, yang ketiga sabar. Ibu mati syahid. Karena saya lihat kanker payudara itu menyakitkan bu, busuk bernanah di kemo. Makanya orang kanker payudara insya Allah mati syahid.
Orang kanker paru-paru insya Allah mati syahid meninggal. Orang kena kolera meninggal mati syahid. Iya bu, makanya jadi orang beriman itu enak. Sehat dia mulia, meninggal dia sorga. Kalau orang kafir beda, di dunia gelisah, di akhirat neraka. Ada gempa di rumah ibu, ibu berlarian sambil Allahu Akbar, selamatkan aku, la ilaha illallah. Cuk! Kepala ibu kena genteng, dilarikan ke rumah sakit, terjadi bleeding, pendarahan hebat. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibu mati syahid kok. Ibu ngambil uang di ATM, tiba-tiba dirampok orang. Berikan uang. Enggak pak, ini tuh anak saya. Kasih uang. Ibu ditikam, pendarahan di rumah sakit, ibu meninggal. Ibu mati syahid karena mempertahankan hak, membela harga diri, kehormatan diri, membela harta, mempertahankan kebenaran. Mati syahid loh bu. Ya, insya Allah. Baik, terus apa kata Allah? Sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Iya, sampai 77 terus. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Tuh, itu tolong hindari bu. Tidak berlebih-lebihan, dalam kurung tidak boros, karena boros itu ikhwanus syaitan, teman setan. Tapi jangan terlalu kikir. Ada laporan sama saya begini bu, ibu bapaknya kayanya masya Allah, pendapatan lumayan, tapi tiap hari disuruh hidup sederhana, makan ala kadarnya. Melaporlah dia sama jamaah saya, Pak Munzir, apa dalam Islam dibenarkan? Tidak, itu sudah berlebihan. Yang disuruh dalam Islam itu hemat. Apa hemat? Menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu hemat. Uang ada bu, tapi nggak pernah makan daging. Uang ada, tidak pernah makan ikan. Itu konsumsi, itu kebutuhan kita. Yang tidak benar itu uang tidak ada tapi memaksakan, atau uang banyak tapi itu bukan hemat, pelit. Kalau memang ibu punya uang layak, beli sisa nggak apa-apa. Ibu punya uang cukup, tidak memaksakan diri, ibu beli mobil bagus, boleh. Yang nggak benar itu punya uang sedikit, belagu. Itu baru belagu namanya, itu boros. Itu bukan boros, belagu. Kalau boros itu orang kaya membelikan sesuatu lebih dari kebutuhan, namanya boros. Tapi kalau hemat itu membeli sesuai dengan kebutuhan, itu namanya hemat. Ibu misalnya, ibu banyak aktivitas, hijab ibu bagus dan banyak, boleh. Karena ibu punya aktivitas banyak, nggak mungkin hijab 5 hari sekali pakai. Orang 10 meter udah minggir semua. Awas Bu Ayu lewat, ambuni sombong. Betul ya? Terus jadi Islam itu bu wasiton. Jadi definisi hemat bedakan dengan pelit. Definisi boros bedakan dengan kebutuhan. Boros tidak identik dengan kebutuhan. Pelit tidak sama dengan hemat. Hemat itu membeli sesuatu karena kebutuhan. Kalau pelit di bawah standar. Makan tamu 7, beli telur 5. 2 lagi makan pakai apa? Itu namanya pelit. Itu pelit bu kayak gitu. Pak Munzir makan ke rumah dikasih telur goreng 5, terus makan apa saya? Mendingan ibu gak ngundang saya, bikin sakit hati. Jangan emosi saya bu gara-gara ibu. Ya terus. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah, membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Apa itu bu? Kutiba alaikumul qital, dibolehkan bunuh orang. Apa? Pas perang. Namanya perang pasti membunuh atau terbunuh, luka atau selamat, menang atau kalah. Islam itu kejam, tidak. 90% negara itu mendapatkan kemerdekaan karena perang. Islam punya konsep yang utuh. Kalau kita diperangi kita perang, kutiba alaikumul qital. Dan nggak mungkin kita diperangi kita diam. Itu orang bodoh. Jadi jangan pengertian rahmatan lil alamin itu kita dipitnah kita diam, diperangi kita diam. Itu orang bodoh bu. Perang ya perang, membunuh ya membunuh. Kapan? Di medan perang. Yang nggak boleh meledakkan bom di negara merdeka, nggak meledakkan bom di negara yang tidak bermasalah. Itu dosa besar. Membunuh satu manusia tanpa alasan yang jelas sama dengan dosa membunuh semua manusia. Luar biasa bu. Tapi kalau perang ya iya memang membunuh. Terus ngapain perang? Memangnya ngopi perang. Kalau ngopi di kafe. Terus ya tidak berzina. Hati-hati bu, ada satu hadis sahih. Tidak ada dosa yang lebih besar di bawah syirik. Dengar ya bu, tolong diajarkan sama ibu laki-laki dan perempuan. Tidak ada dosa yang lebih besar di bawah syirik kata Rasulullah, kecuali menumpahkan sperma atau air mani di rahim wanita yang tidak halal dia nikahi. Itu hadis sahih.
Berarti dosa terbesar anakku berzina karena merusak tatanan keturunan. Kedua, menyakiti wanita. Ketiga, mempermalukan keturunan. Apa nggak malu bu kalau anak berzina? Malu bu. Padahal tadi surat 25 ayat 74 tadi, ya Allah anugerahilah kepada kami pasangan dan keturunan yang menyenangkan hati, bukan mempermalukan. Ibu senang nggak lihat anak ibu ganteng, kaya, terkenal, tapi berzina? Menyenangkan hati atau memalukan? Alah, percuma ibu itu hijab syar'i, ustadznya radikal, anaknya berzina. Masa sih bu? Kan gitu ibu. Sampai monyong itu bibirnya, lambe turun. Masa sih? Hijab yang syar'i aku, alah pura-pura aja. Mas kayak mulut kura-kura begitu. Biasanya dibahas itu di tukang sayur keliling. Saya kan sering duduk depan saya. Itu gosip itu berkembang itu, marak di antara tukang sayur. Tukang sayurnya ikut membumbu. Yang mana sih bu orangnya gitu? Oh makin kembang hidung ibu. Yang itu yang sering langganan tukang sayur. Masa sih kata tukang sayur? Iya pak. Masya Allah. Karena setan di sana. Terus. Masya Allah. Bu, saya ulangi ya bunda, tolong didoktrin Sarah, jangan kamu bebas sama laki-laki anak, sama dengan buka pintu Zarah atau Zarah. Nak, demi Allah ya nak, kamu jangan buka pintu untuk maling agar mencuri di rumahmu. Muliakan kamu seorang gadis. Jangan keluar malam kalau tidak penting, karena malam itu pintu gerbang kejahatan. Pintu gerbang malam, pintu gerbang kejahatan. Pacaran, pintu gerbang zina. Rokok, pintu gerbang narkoba. Nikah beda agama, pintu gerbang murtad. Pintu gerbang itu ada. Mayoritas orang berzina itu karena pacaran. Mayoritas orang narkoba karena merokok. Mayoritas wanita murtad karena suaminya Kristen. Mayoritas orang kena geng motor karena keluar malam. Di malam itu sihir santet berkeliaran. Makanya malam jangan keluar kalau nggak penting. Apalagi wanita. Midnight shell. Risih saya lihat ibu di mall malam-malam itu. Malam itu ibu di rumah menjaga suami, mengurus anak, baca Quran, tidur. Di negara-negara Islam itu nggak ada wanita berkeliaran. Lihat Qatar, lihat Oman, lihat Madinah. Habis sholat Isya mereka di Madinah. Mereka pulang masuk ke rumah. Jam 9 nggak ada wanita berkeliaran. Indonesia diskotik penuh wanita, di pusat hiburan wanita, di jalan wanita, di hotel wanita. Coba lihat Indonesia bu, malu kadang saya, negara Islam terbesar di dunia, tapi wanitanya berkeliaran malam. Tolong kasih masukan sama anak ibu, jangan ya nak, kamu laki-laki, uang padusin dalam mak kalau sikola lo siko, jangan pai kasinan itu ke orang awak. Ngerti enggak ibu? Ya sudah terserah. Ulah kadi itu atau maka dia, ulah keluar malam di dia baca Quran atuh teh, ngerti? Nah ini baru orang Sunda tuh mah bukan, abdi mah orang Batak. Terus Bu Ayu, bingung Bu Ayu nih. Yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Itulah pelaku dosa kita. Apa? Berzina. Kedua, membunuh orang. Ibu, maaf ya Bu, sedikit jangan ibu bilang porno. Coba cek orang yang terbiasa berzina sebelum pernikahan, dia tidak akan pernah menghargai istrinya karena kenikmatan yang dapatkan malam pertama sudah biasa dapatkan dari wanita lain. Yang kedua, dia tidak akan pernah memberikan penghargaan kepada istrinya. Karena apa? Dia bilang, gue sudah mendapatkan kok dari wanita lain. Gak ada harga diri pernikahan itu kalau laki-laki itu sudah biasa berzina sebelum nikah. Dan itu biasa di Indonesia. Zina itu biasa Bu. Sekarang diincar Bu wanita itu, mau dipermalukan, mau dirusak dan diacak. Target siapa? Orang yang anti Islam. Yang kedua parah sekarang Bu, saya baru dapat laporan tadi, non muslim laki-laki sekarang mengincar anak-anak wanita muslim supaya dihamili. Sebab logikanya kalau sudah dihamili pasti pasrah nikah. Logikanya Bu, pindah agama. Baru kasus saya dapat tadi. Target mereka ternyata menghamili anak-anak muslim. Lebih bangga mereka menghamili itu anak wanita yang berhijab. Dan wanitanya berhijab. Mau bilang apa Bunda? Makanya disindir Allah dalam ayat ini. Dosa besar.
Allah lebih murka. Dengar saya Bu ya, closing ini, saya udah lapar ya. Ini closing dari saya Bu, tolong perhatikan ya Bu. Kita sama-sama punya anak remaja, punya anak-anak muda sama dengan saya. Closing hari ini, Allah lebih murka kepada orang yang melanggar perintah, larangan, daripada meninggalkan perintah. Saya ulangi Bu, tolong Ibu analisa bahasa saya. Allah lebih murka kepada orang yang melanggar larangan daripada meninggalkan perintah. Lebih hina orang yang berzina daripada orang yang tidak mau berpuasa. Karena kalau dia tidak berpuasa, orang lain gak rugi, yang rugi dia. Kalau dia berzina, merusak sistem keturunan. Itu saya dapatkan dari guru saya dulu dari Madinah tahun 1997, 32 tahun yang lalu. 33 tahun yang lalu. Berkesan sekali ucapan beliau. Lebih murka Allah kepada antum ketika melanggar perintah, larangan daripada meninggalkan perintah. Kata kunci hari ini. Berarti tujuan kita hari ini. Kenapa susah kembali ke jalan yang benar? Karena dia tidak menggapai kebenaran. Kedua, tidak ada sungguh-sungguh. Dalilnya terakhir Bu Ayu 17-19. Langsung Bu Ayu. Jangan lihat saya, lihat Quran. Langsung. Langsung udah? Ya. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang dia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik. Oh, berarti dua kok syaratnya. Pertama sungguh-sungguh, kedua mukmin. Ada orang mukmin tapi nggak sungguh-sungguh gagal. Ada sungguh-sungguh tapi nggak beriman. Itu seperti debu. Ibu beribadah taat tapi syirik, hancur. Kalau ibu hari ini berzina, tidak menggugurkan pahala sholat ibu. Hari ini ibu mencuri, tidak menggugurkan pahala puasa ibu. Tapi kalau hari ini ibu syirik, menggugurkan semua pahala. Konsekuensi syirik itu luar biasa. Syaratnya sederhana Bu Ayu untuk dapat surga itu. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh ngaji, sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh baca Quran, sungguh-sungguh istighfar. Insya Allah diberikan. Syarat kedua, dan lagi mukmin. Siapa orang mukmin? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang mukmin itu jika disebut nama Allah bergetar hatinya. Jika mendengar pengajian serius mendatanginya. Jika membaca Al-Qur'an dia menangis dan meneteskan air mata. Orang kan baca Quran belum tentu menangis karena tidak masuk ke hati. Yang kedua tidak mengerti makna. Yang ketiga formalistik, ada laporan one day one juice. Makanya saya kurang sepakat tradisi one day one juice tapi tidak paham. Lebih bagus setengah juz tapi memahami ayat, besok memantapkan ayat, besok mengamalkan ayat. Itu jauh lebih jos. Oke, saya kira cukup sekian. Ada pertanyaan? One woman one question. Satu orang tuh pertanyaan, lebih dari satu dikenakan tarif. Silakan. Ada pertanyaan? Kalau nggak jalan kita lapar. Yuk, udah nggak ada pertanyaan. Baik, ibu ini senang banget, enak mau ngopi-ngopi gitu. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan dengan ayat dari Allah ini membuat pencerahan buat kita bahwa kita hari ini belum orang bertakwa, tapi berniatlah jadi orang bertakwa. Doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu yuk operasional Rumah Dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti, karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 27660155554 atas nama Dedi Harveni, dan Mandiri Syariah dengan nomor rekening 7102286299 atas nama Dedi Harveni.